Balik lagi di road trip kita bareng saya Dedi Dahlan dan Intan Tia. nama lengkap. Penampilan perdana untuk narasi. Dan sekarang kita di Bali. Trip dari Gilimanuk ya. Ferry ke Anfaya Beach Resort itu kita tempuh dalam sekitar 5 sampai 5,5 jam. Gara-gara ada perbaikan jembatan. Dan kita disambut sama monyet di kiri kanan jalan yang kayaknya mereka berharap dikasih sesuatu. Gue nggak tahu mereka berharap dikasih apa. Gue nggak tahu monyet tuh nungguin apa sih. Mungkin pengen dikasih apa. Monyet pengennya apa sih? Pulsa kali. What? Jadi ternyata pas masuk ke Bali itu ada hutan kecil yang ternyata banyak monyet yang mereka langsung tiap ada mobil tuh mereka pada nyamperin gitu, pada berhenti udah nungguin. Nah, udah nungguin. Dan ternyata baru tahu kenapa waktu di Banyuwangi kita ditawarin kacang. Ya mungkin gue pikirnya dia mau gina. Lihat muka gue terus, Pak, pengen kacang, Pak. Gitu. Nggak mungkin memang tadinya nawarin buat kita ya. Tapi ternyata pas lewat itu, mungkin kacang ini ternyata berguna juga ya. Karena kan kita sempat yang ini kacang beli sebanyak ini mau buat apa gitu. Ternyata di situ tuh banyak banget monyet-monyet dan jadi bisa mereka gini. Iya, dia gitu. Terus udah gitu pas saya lemparin gitu, mereka yang nangkep terus langsung duduk langsung makan gitu, lucu banget. Terus kita sempat juga bawa buah-buah ya, buah-buahan kita lemparin. Untung nggak kena kepalanya. Tiap orang punya rasa gatal yang pengen digaruk. Serial ini tentang saya, ngegaruk rasa gatal saya dalam perjalanan 18 hari, 9 kota, 3.200 km. Satu hal soal passion project itu adalah seringkali orang nggak mau ngerti passion kita seperti apa. Orang nggak ngerti dan nggak tahu dan nggak mau tahu, ya kan, soal minat dan passion kita. Dan seringkali orang yang nggak ngerti dengan passion project itu, passion kita sendiri itu adalah orang terdekat dengan kita. Orang seperti orang tua, anak, atau bahkan saudara kita sendiri. Jadi, di sini saya mikir, gimana kalau orang terdekat kita sendiri, orang terdekat kamu sendiri, nggak ngerti tentang passion kita? Ini pertanyaan yang kita pengen tahu jawabannya pada saat kita ke Bali. Di sini kita tinggal di Anfaya Beach Resort di Kuta. Kute. Sorry. T-nya Bali dong. Kute. Kita kan Kute. Tapi begitu sampai hotel pun, walaupun capek, kita nggak bisa kemana-mana dan kita nggak bisa melakukan hal banyak. Karena saya ada jadwal sesi ngasih coaching online. Langsung sama coach saya dan orang tuanya juga. Anyway, besoknya setelah sarapan yang enak banget di Anfaya, di pinggir pantai, pamer-pamer foto pantai, bikin sirik orang hari kerja. Ternyata restorannya tuh ada langsung di private beach, di pinggir private beach ya. Jadi, restorannya di pinggir private beach, kita bisa ngambil makan di dalam dan kita langsung duduk menikmati sepoi-sepoi. Gitu. Pokoknya kamu bakal dapat kisah lebih banyak tentang Anfaya di video berikutnya, di mana kita bakal bahas lebih jauh lah apa yang kita lakukan di Anfaya Beach Resorts. Karena itu, kita sekarang langsung ke tempat pertama. Kita langsung ke site pertama. Kenapa suara kamu tempat? Selama ini kita ngomongin passion dalam bisnis kan? Kita kalau ngomongin passion selalu bisnis atau pekerjaan, profesi gitu, sumber duit, kita selalu ngomongin passion seperti itu. Atau bahkan area kreatif melulu gitu. Gimana kalau passion kamu tidak dalam semua hal itu? Gimana kalau passion kamu atau minat kamu justru ada dalam dunia sosial? Nah, di sini kita ke Yayasan Meta Mama Maga. Yayasan Meta Mama Maga adalah yayasan yang didirikan sebagai yayasan penampungan ya, penampungan dan perlindungan anak-anak. Nih kalau nggak salah katanya adalah kalimatnya perlindungan anak-anak yang tidak diinginkan, yang mungkin yang ditelantarkan atau ditinggalkan. Jadi bukan sekedar yatim piatu, bukan seperti itu gitu. Jadi ini adalah tempat yang buat saya sangat menarik sekali dan menyentuh sekali, dan terutama untuk dia. Naluri keibuannya muncul sekali. Kalau nggak diajak pulang, nggak akan pulang. Ketemu anak-anak kecil gitu banyak, udah kayak dikerubungin.
Dan kita ngobrol sama Ibu Vivi di sini dari Yayasan Meta Mama Maga. Dan kalau nggak salah Maga putrinya ini yang memang mencetuskan keinginan untuk membangun Yayasan Meta Mama Maga. Dan saat ini Maga yang merupakan pimpinan pimpinan ketua yayasan. Kali ini kita udah datang ke Yayasan Meta Mama Maga untuk ketemu Bu Vivi untuk ngomongin sebuah mungkin bisa dibilang passion, bisa dibilang dorongan hati, bisa disebut apa istilahnya ya, keinginan yang membahan untuk membantu dalam sosial. Dan kita akan ngobrolin tentang Yayasan Meta Mama Maga ini sendiri. Dan mungkin ada yang bisa justru bukan mungkin, saya yakin banyak yang bisa kita pelajari dari kisah ini gitu. Lebih selamat apa ini, siang, sore sore Ibu Vivi. Ini kita ngobrol santai aja. Terima kasih sudah menyambut saya dan istri. Kita yang senang kedatangan dari Jakarta. Nyetir betul. Lumayan. Masih muda berarti Bu Vivi. Stamina sudah dibuktikan. Iya Bu Vivi, ini sebuah tindakan yang dejavu barusan. Aku kayak pernah ngobrol sama Bu Vivi. Dejavu, oke. Berarti karena ini sebuah hal yang aktivitas yang menurut saya pribadi luar biasa sekali gitu ya, untuk melakukan kegiatan sosial hubungannya dengan anak-anak yang membutuhkan. Bahkan bukan anak-anak, keluarga yang membutuhkan, karena kedua belah pihak keluarga akan terbantu dengan apa yang dilakukan. Mungkin banyak beberapa dari teman-teman yang udah follow Instagramnya, jadi tahu ceritanya. Tapi ada buat yang belum, nah kita akan ulas sedikit gitu. dan kenapa yayasan gitu kan selama ini karya mungkin yang berhubungan dengan passion itu berhubungan dengan karya ada bentuknya gitu, tapi itu kan enggak, tapi ternyata agak beda nih episode ini gitu. Kita bisa kan dari passion gitu. Yayasan. Nah mungkin bisa dari awal memulainya Yayasan Meta Mama Maga Bu Vivi. Gimana tuh ceritanya? Awalnya sebenarnya ini idenya dari anak saya, namanya Maga. Ya, waktu itu ulang tahun adiknya Maga yang namanya Kara, itu yang kedua ulang tahun. Ya, kebetulan dia minta diadakan di panti asuhan, karena mereka dari kecil biasanya kalau kita ada ulang tahun di panti asuhan, panti jompo, gitu ya, atau untuk orang yang berkebutuhan khusus, ya, atau waktu itu, nah waktu Maga datang ke sana, itu pantinya kecil sih, ya. Nah pulang dari sana, Maga nanya, boleh nggak sih Maga buka yayasan untuk bayi, ya, tapi yang baik, yang sesuai dengan apa yang dipikirin dia. 15 tahun itu. Dan dia udah ada mindset sendiri definisi baiknya itu ya, kata baiknya itu. Nah, kan baru 15 tahun ya, Intan ya, kan saya orang tuanya udahlah, sudah hari ini ngomong, besok lain lagi. Saya banyak coach yang orang tuanya memang memandang anaknya gitu, gitu. Anak muda tahu apa sih, gitu, juga berubah, gitu. Dia bicara tiap malam. Kita kan biasa makan malam bareng sama aktivitas pagi itu harus biasa ya gitu. Gimana Mami? Gitu. Jadi saya mulai oke, tapi Maga membuat yayasan itu gak gampang loh. Ini kita bicara tentang bayi loh. Ini kan gak kayak toko, kamu buka gitu kamu tutup, ya kan, gak begitu. Dan izinnya pasti gak mudah gitu. Tapi saya tanya Maga, bener Maga mau jalankan ini? Karena dia bilang dia memang ingin kerja yang bidangnya itu memang membantu orang lain. Karena Maga memang dari kecil passionnya memang di sana. Itu dia sosialnya, dia hatinya tuh lembut ya. Maksudnya kalau melihat orang susah itu dia bisa pikirin berhari-hari, dia bisa bantu apa ya. Dari kecil, nah ini yang kita jaga. Maksudnya kalau dia mau kayak misalnya Mami boleh nggak ambil tabungannya, mau kasih ini ya, kalau kita kan kasih semua maksudnya oke gitu, tapi ya udah itu punya Maga boleh bagikan gitu, jadi kita kasih kesempatannya gitu. Dan akhirnya neneknya juga sangat support, rumah ini ada rumah neneknya gitu, dan kita coba urus izinnya baru, dan mulailah
Yayasan Meta Maga tuh 2015 dan semuanya di dalam kardus semuanya udah hipotermia gitu. Sebelumnya Maga kan harus belajar ya jadi dia memandikan bayi ya, jadi Maga juga ingin benar-benar dia tahu bagaimana sih ngurus bayi itu kan. Jadi Maga ikut aktif ya ikut kegiatan sehari-hari ya. Sampai sekarang mulai 2021 Maga sudah jadi ketua yayasan. Maga sendiri sekarang Maga sekarang usianya 23 ya. Itu sih. Sebetulnya menurut Bu Vivi sendiri gimana harusnya mereka yang punya minat sosial untuk menyikapi passion itu ya? Ya kalau menurut saya sih kalau kita sebagai orang tua melihat anak punya empati ya mungkin nggak bisa untuk semua orang tua ya karena sekarang ini pun kan orang tua selalu berpikir pendidikan itu nomor satu ya mencari sekolah setinggi-tingginya universitas yang terbaik ya kalau bisa di Ivy League gitu kan ya itu kan sekarang begitu ya standar. Nah kalau menurut saya sih kita ikuti passionnya anak apa gitu. Setelah 3 tahun saya bisa melihat wah masa depannya ternyata luar biasa karena satu Maga bertemu dengan orang-orang yang satu passion sama dia gitu. Nah sekarang kita mungkin ngomongin soal yayasan Meta Maga sendiri nih. Anaknya lucu-lucu Bu, gitu tadi pas saya turun dari mobil di dadah-dadah gitu, saya belum dadah aja udah pada noleh siapa nih orangnya, nggak tahu mereka merasa saya preman dan mereka satpam atau sebaliknya. Cuma gimana sih suka duka atau seru dan pusingnya ngurusin kericil-kericil sebanyak ini setiap harinya? Nah, aku sih mau tidak. Kan kita punya 31 perawat. 31. Ya. Dimulai dari 9. Dari 9. Total yang bekerja di yayasan sekarang 48 orang. Ya, jadi Maga membawa 48 orang yang bekerja untuk membantu di yayasan. Gitu sih. Jadi repot sih sebenarnya mereka pakai. Kalau saya kan ngumpul aja. Kalau dulu ya benar-benar kita Maga juga nginep di sini gitu ya. Cuman sekarang kan dengan membesarnya yayasan dan sekarang kita punya rumah aman juga gitu ya. Jadi suka dukanya sih gini sih, kalau ada adopsi nangis, ya gitu. Udah bonding ya soalnya ya. Dari bayi baru lahir, dari kandungan. Dari kandungan. Gitu. Kalau suka dukanya, kalau sukanya sih lebih banyak ya sekarang ya. Syukur. Kalau dukanya sih ya paling pas berpisah tadi itu mungkin ya. Ya berpisah sama bayi yang kita sayang. Karena kan bayi kadang-kadang kan ada connection khusus, ada beberapa bayi yang memang connectionnya khusus gitu, gitu ya gitu. Jadi ya itu mungkin itu ya. Tapi tadi sebelum balik ke sini ada yang sudah diadopsi, tadi datang. Lucu banget, lucunya minta ampun, udah gitu disayang banget sama papa mamanya gitu. Itu satu kebahagiaan yang nggak bisa kita beli dengan uang. Nah, ketika melihat kita punya andil dalam membantu kebahagiaan orang lain gitu ya, dalam membantu orang lain merasa bahagia maksudnya gitu, kita pun akan merasakan hal yang sama yang bukan masalah duit itu mah, itu masalah jauh di atas itu. Pas masuk area rumah anaknya itu, tentu kita harus cuci tangan dulu ya, bukan hanya karena masalah pandemi. Ini kita bakal ketemu bayi. Ya. Bayi, anak-anak. Balita sih rata-rata. Balita gitu. Jadi kita pastikan semua udah bersih, udah bagus. Kita lepas sendal, masuk. Dan itu area ruangan bayinya keren banget. Jadi memang bayi banyak yang. Kita pertama diajaknya memang ke ruang bayi dulu. Iya, ruang bayi dulu. Jadi pas masuk. Wow gitu ya ngelihat yang bayi dengan di box banyak dan ternyata boxnya tuh atas bawah ya ternyata ada bayi ranjang tumpuk. Iya ranjang tumpuk gitu. Box tumpuk lah gitu, nggak kebayang itu ngelihat yang atasnya aja udah yang takjub gitu kan, ngelihat bayi banyak banget lucu-lucu gitu. Iya bersih semua ya, semua terawat, semua sehat. Botol susunya lucu. Iya. Botol susunya bentuknya sesuatu yang mudah dipegang. Iya, mudah dipegang. Jadi tidak terbayang seperti bayi-bayi yang ada di bawah mereka tuh terlantar gitu ya. Jadi yayasan ini tuh benar-benar memperlakukan mereka seperti
kita memperlakukan anak kita sendiri gitu. Jadi mereka layak sekali gitu ya di sini, sangat dan terawat, sangat sehat, ya, dan happy. Ya. Wah, ketawanya, bayi-bayinya kelihatan dari matanya ya, mereka pada happy, pada antusias, interaksi sama kita gitu. Jadi ini apa ya? Saya nggak pernah lihat ruangan seceria ini sebelumnya gitu. Dan setelah itu kita masuk ke ruangan yang balita. Ya, yang lagi main seliweran. Jadi mereka habis makan mesti main dulu, seliweran ke sana sini, dia langsung dipeluk, masuk ruangan langsung dipeluk. Langsung dikerubung sampai bingung. Ini mau yang mana dulu nih yang dipeluk, semua pada minta dipeluk, semua pada ngerangkul. Saya mau syuting udah punya konsep keren, kamera bakal gimana, nggak bisa buyar semua karena begitu ngelihat kita, mereka memang sangat ingin berinteraksi, sangat pengen dan di situ kita dipanggil langsung papa mama ya. Papa mama. Dan ya mereka mungkin langsung ini ya, jadi ada yang udah bisa ngomong tuh langsung papa mama gitu, langsung manggil kita gitu. Dan kehangatan, mereka memang dididik untuk kehangatan, meluknya gitu. Mereka di situ dibiasakan meluk ya, dibiasakan dipeluk, dan ya mereka juga mungkin karena biasa dipeluk, jadi mereka juga peluk gitu ya. Jadi terbiasa. Di situ kalau nggak salah Bunda Vivi juga pas interview ngomong kalau dan memang ini benernya secara psikologis, anak yang sering mendapatkan sentuhan pelukan itu perkembangan psikologisnya jauh lebih positif daripada yang jarang mendapatkan pelukan gitu ya. Jadi pause dulu video ini, peluk dulu anak kamu sekarang. Ini kenapa aku tiba-tiba jadi ingat. Hanya dengan teringat aja cukup untuk bikin berkaca-kaca. Dan jangan salah, pas kita ke sana itu memang kamu begitu ngobrol sama Bunda Vivi juga kan langsung berkaca-kaca. Begitu masuk area anak-anak juga berkaca-kaca. Kayak gitu. Kalau saya cuma sibuk ngaca. Ini adalah hari yang menyenangkan sih. Bukan cuma sekedar interview bertemu Bunda Vivi dan masukan yang cerita yang luar biasa dari Bu Vivi, tapi interaksi dengan anak-anaknya sendiri. Jadi saya sangat sarankan buat teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut tentang Yayasan Meta Mama Maga dan anak-anak yang dibantu di sana, bisa langsung klik link di deskripsi. Saya akan masukkan Instagram, akun Instagramnya Meta Mama Maga di sana. Dan kalau ke Bali sempatin mampir deh, itu anak-anaknya ya Allah lucu banget. Dan kalau teman-teman punya dana lebih yang ingin dibantu untuk sosial, teman-teman bisa ngebantu Yayasan Meta Mama Maga di link tadi, lewat link Instagram Meta Mama Maga. Nah, aktivitas kali ini di hari ini tuh masih belum selesai karena Ibu Vivi Bunda Vivi dari Yayasan Meta Mama Maga ngundang saya untuk ngajar di sesi sharing public speaking di komunitas ibu-ibu Buddhis di sana. Ibu-ibu Buddhisnya beliau lah, komunitasnya beliau. Dan itu jadi pengalaman yang asik banget juga gitu. Karena saya pas ke sana, kita dapat sambutan yang luar biasa hangat dari ibu-ibu di sana. Terima kasih sekali ibu-ibu, saya merasa terhormat bisa sharing public speaking di sana di antara ibu-ibu yang orang-orang hebat loh itu ya. Iya. Orang-orang hebat itu. Terus orang-orang yang istilahnya dibilang muda, kebanyakan yang nggak muda sih, ya. Iya. Kebanyakan udah nggak muda tapi semangat belajarnya bakal bikin kita malu. Itu kan ya benar. Itu kan acaranya habis maghrib ya. Padahal habis maghrib, hujan pula gitu ya. Jadi hadir sebanyak itu on time dengan semangat dan semuanya ketika diminta untuk praktek ke depan berani untuk ke depan. Terus antusias mendengarkan Mas Dedi. Ya, terima kasih ibu-ibu sudah mengundang kami sana. Semoga kita bisa bertemu dengan ibu-ibu. Semoga bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Itu luar biasa sekali. It was a great night, a fun night, dan itu buat saya pribadi adalah sesi yang amazing banget. Kita semua punya passion yang berbeda, minat yang berbeda, malah personality kita aja itu seringkali beda. Jadi seringkali kita berbeda dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita. Nggak masalah sebetulnya apakah kamu adalah orang tua atau anak atau keduanya. Karena bukan perbedaan ini yang menentukan atau mendefinisikan kita siapa. Tapi gimana kita mau mencoba mengerti perbedaan minat ini. Gimana kita mencoba ngebantu mereka menelusuri dunia mereka itu. Dan bagaimana kita mau memahami dunia dan passion mereka. Kalau kamu mau mencoba memahami passion mereka, bahkan mendukung passion mereka ini, mungkin kita sendiri yang bakal terkejut pada potensi yang akan mereka tunjukkan dan akan mereka ledakan keluar dari minat mereka. Ya nggak? Ya.
kita ngikutin dengan penuh percaya diri kendaraan di depan kita yang merupakan sebuah truk dan kita nyaris masuk ke jalur truk sama satpamnya atau polisi tadi malah nyuruh kita untuk memasuki jalan yang benar. Jadi kami kembali ke jalan yang benar.